Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sore hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bawa pujian, penyembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Untuk selama-lamanya kasih setianya untuk setiap kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah, hey, haleluya. Sore malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bawa pujian kami naikkan syukur kami hanya untuk Engkau, Yesus Raja kami yang mulia. Ku sembah sujud Tuhan di hadapan-Mu. Kami bawa pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur
Padamu Yesus ku sembah sujud, kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kami naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yes. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu,
ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu, namamu Tuhan, hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh, terpujilah namamu Tuhan, di bumi di surga Kau ditinggikan Tuhan. Haleluya. Tak berkesudahan kasih-Mu buat setiap kami. Sore malam hari ini kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang benar, Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan yang memerintah atas setiap kami. Oh, namamu ditinggikan Tuhan,
pujian. Oh haleluya, haleluya. Kau Tuhan kami yang memerintah selamanya. Oh sumber kekuatan kami, kekuatan hati kami, hanya Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Yesus, kami panggil namamu Tuhan. Segala puji dan hormat kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Terima kasih. Kasih-Mu tak berkesudahan buat setiap kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu atas setiap kami. Kau Bapa yang teramat mengasihi kami. Segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang teramat mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam
ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, ya Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Dengan segenap hati kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku. Kami mau mengasihimu Tuhan dengan segenap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bumi tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan. Katakan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Shalom kekasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini kita bisa bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang kita kasihi. Seri kedewasaan calon mempelai Kristus malam hari ini, saya berikan judul hidup tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, izinkan saya untuk sharing tentang firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup di dalam berkat kemurahan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, seringkali kita mendengar istilah kemiskinan. Kemiskinan itu bukanlah nasib. Kemiskinan itu bukanlah kata-kata yang sekedar lewat tanpa dialami oleh seseorang. Ada kekayaan, ada kemiskinan, ada diberkati, ada
yang dikutuki. Kekasih Tuhan, kemiskinan itu adalah mentalitas. Kemiskinan itu adalah pola pikir dan sikap hidup seseorang. Ada orang yang merasa dirinya miskin dan menderita. Dan ironisnya ada orang juga yang sebetulnya hidupnya itu penuh dengan kelimpahan, namun selalu merasa kurang. Nah, orang miskin adalah orang yang memang mentalnya selalu merasa kurang. Sedangkan orang yang kaya adalah orang yang dapat bersyukur dan senantiasa puas dengan apa yang ia miliki. Dan sebenarnya tidak selalu identik dengan kekayaan materi. Hal ini berbicara tentang mentalitas, pola pikir, dan sikap hidup. Sekali lagi, tidak selalu identik dengan kekayaan materi. Dengan demikian, kemiskinan hanya ada di dalam pola pikir seseorang. Begitu juga kemiskinan itu hanya ada di dalam sikap hidup seseorang. Lantaran sikap hidup itu sendiri yang membuat hidupnya itu menjadi miskin. Bukan karena nasib, melainkan karena karakter. Karena sikap hidupnya yang menuntun dia, sehingga dia mengalami hidup yang sengsara. Hidup yang selalu merasa kurang. Nah, kekasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa ada salah satu rencana iblis di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Iblis membuat kita itu seakan mencintai Tuhan. Kita merasa mencintai Tuhan, tetapi tidak menikmati berkat kemurahan Tuhan. Sehingga tidak ada pekerjaan Tuhan yang dapat kita buat karena kita hanya disibukkan dengan urusan duniawi alias mengurus diri sendiri. Nah, kekasih Tuhan, seringkali kita mengabaikan agenda ilahi di dalam kehidupan pribadi kita. Yang menjadi fokus kita setiap hari, setiap menit, setiap detik. Seringkali berpikir bagaimana aku harus kaya. Bagaimana aku harus memuaskan jiwa secara pribadi. Padahal seringkali ada agenda ilahi di sekitar kita yang sebenarnya kitalah yang menjadi duta-duta surgawi yang harus menjalankannya. Sadarkah kita, seringkali setan selalu akan membawa dua hal di dalam hidup orang percaya. Seringkali setan membuat kita terasa cukup di dalam segala hal, berkelimpahan di dalam segala hal. Namun kita tidak hidup rohani. Terasa cukup di dalam segala hal, namun kita tidak mengalami Tuhan. Namun juga sebaliknya, ada orang yang setan seakan-akan membuat kita ini sudah rohani, namun tetap tidak mengalami berkat Tuhan. Sehingga ada satu paradigma dari sebuah doktrin yang mengatakan orang kalau miskin itu rohani. Dan sebaliknya, orang kalau kaya itu tidak rohani. Nah, sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan surga yang membawa kita untuk mengalami berkat kemuliaan surga di dalam dunia ini. Sebenarnya surga itu adalah pola pikir kita, bagaimana merespon firman Tuhan, bagaimana karakter kita diselaraskan dengan karakter Kristus. Nah, mari kita belajar beberapa menit ke depan tentang prinsip-prinsip hidup yang tidak berkekurangan. Yang pertama, mari kita belajar di dalam Ulangan 15 ayat yang pertama sampai keempat, ayat yang ke-7 sampai ke-8. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan hutang itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya, karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan.
Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Ayat yang ke-7, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu, di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Kekasih Tuhan, yang pertama jangan pelit. Nah, jangan pelit ini seringkali hal yang sering kita dengar di sekeliling kita, mudah dikatakan dan susah untuk dijalankan. Karena sifat dasar manusia seringkali ingin menguasai banyak hal. Ingin memiliki lebih dan lebih lagi. Nah, orang pelit tidak akan diberkati karena prinsip dunia berbeda dengan prinsip firman Tuhan. Prinsip dunia mengatakan hemat pangkal kaya. Tetapi dalam firman Tuhan ada hukum tabur tuai. Nah, kita diajari di dalam pendidikan sejak masa SD ya. Pepatah ini sering terngiang di dalam pikiran kita. Ayo kita berhemat supaya kaya. Nah, mari kita ganti. Malam hari ini kita diingatkan Tuhan. Kita diganti dengan yuk kita banyak menabur. Karena prinsip firman Tuhan kita juga akan banyak menuai. Nah, di dalam Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Orang yang menabur hidupnya pasti diberkati. Tetapi kita harus tahu jelas mengapa kita menabur. Ini juga harus kita perhatikan. Sebab ada yang menabur karena ada agenda tertentu di dalam hidupnya, dalam dirinya. Ada orang yang menabur karena kesombongan, didasari oleh karena dia ingin populer, dikenal banyak orang, berasa bahwa dialah yang terhebat, dan seterusnya. Sehingga dari semua yang dilakukan itu adalah fokusnya pada diri sendiri. Namun juga ada orang yang menabur karena kasih yang tulus. Orang yang menabur didasari oleh belas kasihan. Karena kasih Kristus ada di dalam dirinya. Dan dia bertindak melakukan sesuatu untuk menolong saudaranya. Nah, itu adalah kasih yang tulus. Yang tidak mengharapkan tuaian, yang tidak mengharapkan imbal balik, karena memang itu dilakukan karena didorong oleh belas kasihan, didorong oleh kasih Kristus yang menggerakkan dirinya berbuat sesuatu. Nah, kekasih Tuhan, berkenaan dengan memperhatikan orang lemah, Tuhan tidak hanya ingin memberi perintah kepada kita supaya kita diberkati, namun Dia juga memberikan jaminan dengan firman-Nya. Di dalam Yesaya 58 ayat 10 sampai 12, firman Tuhan berkata, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri air dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kekasih Tuhan, ketika Tuhan melihat bahwa kita itu menolong orang yang lapar, padahal kita sendiri butuh makan. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Memperbaharui kekuatanmu, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekali lagi, jangan takut untuk memberi. Jangan pelit, sebab Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, kemudian poin yang kedua, kekasih Tuhan. Apa prinsip firman Tuhan, kerajaan surga, supaya kita hidup di dalam kelimpahannya? Bicara tentang karakter kita, yang kedua adalah jangan hidup dalam dosa. Di dalam Ulangan 15 ayat 4 sampai ke 5, firman Tuhan mengatakan, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, orang yang hidup di dalam dosa memang bisa menjadi kaya secara materi, namun tidak diberkati. Karena kaya itu hanya bicara tentang uang yang mungkin tidak jelas sumbernya. Hidup kekristenan bukanlah tentang hidup kaya, tetapi hidup yang diberkati. Karena walaupun sedikit yang kita miliki, tetapi jika disertai rasa cukup, ada damai sejahtera, ada ucapan syukur, maka akan semakin Tuhan limpahkan itu di hari-hari kita. Tuhan akan limpahkan segala hal yang baik, dan itu terus tanpa batas. Kalau ukuran seseorang bicara tentang diberkati hanya tentang materi keuangan, begitu kecilnya kerajaan surga. Seringkali orang yang penuh dengan kekayaan materi, bukan tidak boleh, tapi fokusnya adalah bagaimana kita menikmati berkat kemurahan Tuhan. Bukankah di dalam doa Bapa kami mengatakan, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini secukupnya. Kekasih Tuhan, jangan hidup dalam dosa. Mari kita hidup terus mendengarkan baik-baik suara Tuhan. Kapan? Hari ini. Firman Tuhan di dalam Ulangan 15 ayat yang kelima. Kalau kita dalam tuntunan Tuhan setiap hari dan dengan setia, sekali lagi ini reminder bagi kita semua. Tuhan jamin bahwa Tuhan akan melimpahi berkat kemurahannya. Poin yang ketiga, di dalam Amsal 6 ayat yang ke-9 sampai 11. Tuhan berfirman, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaling? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, yang ketiga, jangan malas. Walaupun kita rajin berdoa, walaupun kita sering membaca Alkitab, namun ketika kita malas, maka berkat Tuhan itu juga tidak turun atas kehidupan kita. Karena berkat Tuhan itu akan dinyatakan melalui satu media. Ada alasan Tuhan itu memberkati kita. Tidak ada berkat Tuhan turun dari langit, tiba-tiba ada di depan kita. Namun ada sarana bagaimana kita harus giat bekerja, giat belajar. Kita bukan pemalas,
maka Tuhan melalui itu, Tuhan akan bukakan pintu-pintu, di mana pintu kemurahan Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Ada satu kalimat yang berkata begini, Tuhan hanya mau menolong orang-orang yang mau menolong dirinya sendiri. Saya setuju Bapak Ibu Saudara, karena itu artinya Tuhan tidak akan pernah memberkati pemalas. Karena jika pemalas diberkati, kekasih Tuhan, pemalas itu tidak akan menghargai berkat Tuhan. Karena dengan tidak berbuat apa-apa, tiba-tiba semuanya ada. Dan dia akan meremehkan berkat Tuhan. Sebenarnya siapakah yang dimaksud pemalas? Pemalas itu adalah orang yang malas memulai sesuatu yang baru. Orang yang malas meninggalkan sesuatu yang tidak benar dan tidak baik. Orang yang malas berkeringat alias tidak mau capek. Kekasih Tuhan, jangan malas. Mari kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan akan melakukan apa menjadi bagiannya. Poin yang keempat, jangan sembarangan dengan mulut kita. Jangan sembarangan dengan mulut kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 sampai 12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kekasih Tuhan, ayat ini menekankan bahwa mereka yang berbalik dari dosa perkataan dan perbuatan dan mencari damai sejahtera Tuhan, ia akan mengalami perkenanan Tuhan. Dia akan mengalami kehadiran Tuhan dan dia bisa melihat dengan nyata pertolongan dan kasih karunia-Nya. Orang yang berbalik dari dosa perkataan dan perbuatan, dia akan mendapatkan jawaban atas setiap doa mereka. Di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kekasih Tuhan, jangan suka mengutuki diri sendiri, meskipun itu bercanda. Jangan suka mengutuki orang lain meskipun itu bercanda. Tetapi ucapkanlah berkat. Orang yang tidak bisa mengendalikan mulutnya terhadap ucapan yang jahat, seringkali hidupnya tidak diberkati. Ada banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ketika saya cek, seringkali saya dapati karena mulutnya sering mengatakan hal yang tidak baik. Namun juga banyak orang yang kelihatannya nggak punya teman. Banyak sekali musuhnya. Setiap kali bergaul di komunitas di sana, komunitas di sini, seringkali bermasalah dengan banyak orang. Ternyata seringkali bersumber dari mulut dan lidah yang mengatakan yang jahat. Nah, kekasih Tuhan, saya sharing tentang satu kisah tentang diri saya. Ketika itu saya ada perjalanan dari Semarang ke Kudus. Kekasih Tuhan, saya satu mobil dengan seorang teman yang ketika itu kami terjebak macet. Karena jalan sedang dicor begitu dan macetnya cukup panjang. Nah, ketika ada kemacetan itu, mulailah gelisah hati teman saya. Dan seketika itu dia mengatakan segala perkataan yang jahat, perkataan yang tidak berkenan, tidak layak untuk didengar. Nama-nama binatang keluar semua. Dan saat itu saya mulai juga gelisah karena perkataan teman saya ini. Di tengah kemacetan itu, di dalam mobil itu saya mengatakan kepada teman saya ini,
Apakah dengan mengatakan seperti itu menjadikan tidak macet? Apakah dengan mengatakan hal seperti itu menjadikan kamu lebih baik? Apakah dengan mengatakan seperti itu, orang-orang yang mendengar di mobil ini bisa tidur? Bisa sabar untuk menunggu kemacetan ini selesai? Apa enggak lebih baik? Minimal kita diam dan dalam hati kita berdoa supaya kemacetannya tidak terlalu panjang atau cepat terurai. Nah, kekasih Tuhan, seringkali perkataan mulut kita bukan hanya mengutuki diri sendiri atau tidak menjadi berkat, namun juga mengganggu komunitas. Nah, kekasih Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini, mari firman Tuhan itu mengingatkan saya dan saudara, jaga mulut kita supaya kita tidak sembarangan menggunakannya. Yang kelima, jangan sombong. Di dalam Lukas 8 ayat 14, firman Tuhan berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, kekasih Tuhan, orang yang berkelebihan dalam hal materi, namun kalau hidupnya tidak fokus kepada Tuhan, seringkali kekayaan materi itu juga menambah kekhawatiran menjadi semakin besar. Tidak selalu orang yang berkelimpahan dalam materi menjadikan hidupnya lebih tenang. Belum tentu. Kalau hidupnya tidak fokus kepada Tuhan. Nah, tidak jarang juga orang merasakan bahwa semuanya itu karena usahanya sendiri, sehingga dia jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Yesaya 5 ayat 15 dikatakan, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkannya. Orang akan direndahkan, ya orang-orang sombong akan direndahkan. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam ternyata ketika melihat orang-orang sombong. Sebab Alkitab sendiri mengatakan, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, Tuhan bersahabat dengan orang-orang yang rendah hati. Kenapa? Karena orang yang rendah hati itu mudah untuk bersyukur. Namun kalau mulut orang sombong, susah untuk bersyukur. Semuanya bicara tentang dirinya. Nah, kekasih Tuhan, dalam kesemuanya itu, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini, terjemahan yang lain Bapak Ibu Saudara, dikatakan, jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, saya tertarik dengan kata-kata usahakanlah dahulu. Kita dengan aktif berusaha untuk mencari wajah Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memerintah atas hidup kita. Bukan kita sendiri. Dan ketika kita mendapati wajah Tuhan, kita mendapati firman-Nya, kita usahakan untuk melakukannya. Jadi fokusnya adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena jaminannya adalah semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam kesemuanya ini, kekasih Tuhan, bicara tentang poin yang pertama sampai yang kelima, semuanya bicara tentang karakter yang harus kita hindari, supaya hidup kita tidak berkekurangan. Karena seringkali kita merasa diberkati, namun juga
kita bisa jatuh di dalam oleh karena kita diberkati. Nah, malam hari ini mari kekasih Tuhan, biar firman ini bertumbuh di dalam setiap hati kita. Kita menjadi pribadi yang menyukakan Tuhan dan tentu pribadi yang menjadi berkat bagi sesama kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan, Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, damai bersamamu. Ya Tuhan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk terus hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan, janganlah Engkau dapati kami masuk di dalam golongan orang-orang yang pelit. Janganlah Engkau mendapati hidup kami penuh dosa, tapi biarlah kekudusan-Mu itu melingkupi kami. Dan kami tidak masuk di dalam golongan pemalas. Kami tidak sembarangan menggunakan mulut kami dengan mengatakan hal-hal yang jahat. Kami berdoa Tuhan, jauhkanlah kami dari roh kesombongan tentang apapun juga, karena sebenarnya segala sesuatu itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, untuk terus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, sehingga kami menjadi umat-Mu yang mengenal Tuhan dan dikenal sebagai umat yang diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya jemaat-Mu yang sampai hari ini sedang berproses di dalam Tuhan, di dalam pergumulannya, di dalam ekonomi, di dalam kesehatannya, di dalam keluarga, pendidikan, pasangan hidup, pekerjaan, bisnis, pelayanan. Tuhan, banyak hal yang mereka harus menangkan. Dan tentu Tuhan, setiap seruan doa umat-Mu, anak-anak-Mu, itu artinya kami mau andalkan Tuhan di dalam kondisi kami saat ini. Mari kiranya belas kasihan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan berkat kemurahan itu menyatakan pertolongan itu ada atas kami. Dan Tuhan membuka pintu-pintu jalan keluar, berkat-berkat yang lebih dari apa yang pernah kami pikirkan, lebih dari apa yang pernah kami lihat, yang timbul di dalam hati kami, yang tidak pernah kami dengar. Tuhan, itulah yang Kau sediakan bagi umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di akhir zaman ini. Kiranya gereja-Mu semakin disempurnakan, gereja-Mu semakin menjadi jawaban bagi komunitas, bagi orang-orang, bagi jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan mereka bisa mengenal Yesus, sumber dari kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas bangsa ini, dengan segala agenda yang ada, kiranya Tuhan sendiri yang memimpin untuk merealisasikannya, supaya bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Agenda-agenda nasional, politik, pemilu, pembangunan IKN, agenda-agenda olahraga, momen-momen nasional, semuanya Tuhan kiranya ada di dalam campur tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pemimpin kami. Siapapun yang terpilih di dalam agenda politik pemilu awal tahun 2024 nanti, biarlah Tuhan sendiri yang tetapkan. Dan bawa kami Tuhan untuk terlibat di dalamnya, menyerukan Tuhan melalui setiap pilihan kami yang dipimpin Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.